Dia yang menjatuhkan ini dia sendiri ya, harga diri dia sendiri dengan tidak mau menutup aurat ya, dengan memamerkan auratnya dan lain-lain. Kita melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, ngingetin, nasehatin, ngarahin, udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Nisa'ul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kebahagiaan dan juga kesehatan. Jangan lupa untuk share, komen, like, dan juga subscribe channel YouTube Gelora TV serta follow seluruh sosial media Partai Gelora. Saya Fatima Azahra sebagai host dan alhamdulillah telah hadir narasumber kita yaitu Ustazah Hajah Lulu Masluha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Ara sehat? Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Ustazah. Amin. Tema pengajian kita kali ini adalah menjunjung kehormatan kaum muslimin. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk bisa memberikan kajiannya. Silakan Ustazah. Terima kasih Ara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali di pengajian Kamis Manis. Mudah-mudahan pengajian ini dapat memberikan pencerahan buat kita, khususnya kita semua orang beriman, orang yang benar-benar ingin menambah ketakwaan kita, dan mudah-mudahan pengajian ini memberikan kebahagiaan lahir dan batin buat kita semua. Sholawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat yang banyak di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah tema kita kali ini tentang menjunjung kehormatan kaum muslimin. Iya betul Ustazah. Dari judulnya tuh kelihatannya berat gitu ya Ra ya. Menjunjung kehormatan kaum muslimin. Padahal ini adalah sebuah akhlak yang bisa kita lakukan, bisa kita amalkan sehari-hari ya. Dan ini banyak terjadi bahkan di sekitar kita ya, dari yang kecil sampai yang besar ya. Artinya apa? Bahwa menjunjung kehormatan kaum muslimin itu bukan hanya sekedar menjunjung harga dirinya ya, atau menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya ya. Tetapi di sini banyak hal-hal yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk kita bisa melakukan hal ini. Intinya ketika kita ingin berbuat baik kepada kaum muslimin, kita sudah benar-benar menjunjung kehormatan kaum muslimin. Ya, contohnya misalkan kita ingin berbuat baik kepada saudara kita ya. Dengan apa? Dengan misalkan jangan pernah menghina saudara kita ya. Jangan pernah mengejek ya, atau mungkin julid ya. Nah, ini apalagi era internet nih, sekarang kan internet dunia maya tuh udah terbuka luas gitu ya Ra. Jadi orang bisa aja menghina seseorang ya, menghina atau membunuh karakter seseorang ya. Nah ini sebenarnya pada dunia nyatanya juga terjadi nih. Artinya kalau zaman dulu kan belum ada dunia maya, belum ada internet, membunuh orang itu langsung dibunuh gitu. Ya, tapi kalau sekarang mungkin badannya atau
fisiknya tidak dibunuh ya, tetapi karakternya ya, karakternya itu maksudnya mentalnya ya. Kalau anak muda sekarang bilang apa, kalah mental gitu ya, kena mental gitu, kena mental ya, artinya benar-benar mentalnya itu dijatuhkan gitu. Nah ini haram hukumnya ya, Allah sangat tidak suka, dan bahkan ini sama dengan membunuh secara fisik ya. Kan kalau dibunuh karakter itu jadi harga dirinya hilang ya, kemudian bahkan nanti mungkin sampai keluarganya, keluarga besarnya, temennya, semuanya merasa harus menjauhi orang ini gitu, karena dibunuh karakternya. Orang dibunuh karakter itu seperti apa, yang orang baik jadi buruk ya, yang orang jujur jadi kelihatan jahat ya, dan banyak hal lain gitu, yang tadinya tulus kelihatannya busuk gitu ya, artinya penuh dengan tipu muslihat dan lain-lain. Ini memutarbalikkan fakta, dan inilah yang dikatakan fitnah ya, karena fitnah itu emang sangat keji gitu. Nah di sini Allah menyuruh kita untuk menjaga harga diri saudara kita, untuk menjaga kehormatan saudara kita, untuk menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh saudara kita. Jadi jangan sampai kita karena kita benci ya, kemudian kita cari sebab untuk menjatuhkan gitu. Karena kita nggak suka atau nggak sepaham ya, jangankan yang emang hal-hal yang prinsip ya, mungkin ini hal-hal yang sepele aja gitu, hal-hal yang sepele, cuma beda mazhab ya, beda misalkan ada yang berpendapat mungkin sholatnya ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut ya. Kemudian ada yang sholat mungkin kalau Ramadan itu ada yang 8, ada yang 12, ada yang 20 ya. Ada yang 8, ada yang 20 ya. Nah ini cuma beda-beda yang furu, ini jadi benar-benar menjatuhkan atau membenci atau bahkan terjadi fitnah ya. Jadi disebutkan dalam sebuah ayat Al-Qur'an ya, surat Al-Maidah ayat 32 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi kalau kita memfitnah, membunuh karakter seseorang ya, kalau ini kan ayatnya membunuh fisik ya, membunuh jasad tanpa ada alasan gitu. Jadi dia nih orang baik tapi dibunuh gitu. Tiba-tiba dibunuh gitu. Itu kata Allah mengumpamakan dia telah membunuh semua manusia di muka bumi ini. Jadi ibaratnya sangat keji ya, dahsyat gitu. Nah pembunuhan karakter juga ini merupakan hal yang dibenci Allah ya, karena prinsipnya agama Islam itu saling menyayangi ya. Agama Islam itu bahkan tidak boleh menzolimi, tidak boleh menghina ya, bahkan suruh meringankan kesusahan saudaranya, suruh membantu saudaranya. Kalau siapa yang meringankan beban saudaranya, maka akan Allah ringankan bebannya di hari akhirat nanti ya. Nah ini kan hal-hal yang kelihatannya berat gitu padahal kalau nanti kita sebagai orang tua ya, itu bisa kita melatih rasa kasih sayang untuk anak kita ya. Itu caranya dengan apa? Rasulullah mengajarkan supaya mencium anak-anak kita ya. Jadi nanti nih kalau kita punya anak itu supaya punya rasa kasih sayang, jangan mudah membenci orang, jangan menyakiti orang, jangan menghina orang, atau jangan dendam kepada orang. Itu caranya sepele aja, kelihatannya sepele, tapi ini berdampak luar biasa untuk kehidupan seorang manusia gitu. Jadi kalau seorang anak ditumbuhkan dengan kasih sayang, yaitu sering dicium oleh orang tuanya ya, itu maka anak itu akan tumbuh besar dengan penuh kasih sayang. Tapi kalau anak ini tidak pernah dicium, tidak pernah dipeluk ya, tidak merasakan kasih sayang orang tua, ini akan berdampak menjadi orang yang mudah menyakiti orang lain ya. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis ya. Jadi Rasulullah itu mencontohkan, Rasulullah mencium Hasan Hussein ya, anaknya Ali bin Abi Thalib ya.
Kemudian ketika ada seseorang yang bilang, ya Rasulullah, saya punya 10 anak tapi nggak pernah mencium gitu. Terus kata Rasulullah, suruh mencium, ya cium anak kamu gitu. Cium itu maksudnya disayang, ya disayang, jangan karena kesibukan kita lupa untuk memberikan kasih sayang kita kepada anak kita. Ya. Nah terus kata Rasulullah lagi, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Nah ini pendidikan-pendidikan ini ajaran dari Rasul ya. Bahkan Rasul mencontohkan, Rasul itu sangat sayang sama anak-anak dan sama saudara-saudaranya, artinya sahabat-sahabatnya. Ya ketika sholat, Rasul sholat bersama itu Rasul nggak mau memberatkan, ya nggak mau surat yang panjang-panjang. Ya, ini bentuk kasih sayang Rasul kepada kita. Kemudian Rasul nggak mau amalan itu memberikan amalan yang berat-berat. Jadi ada amalan yang berat bagi Rasul, tapi Rasul nggak mau bagi umatnya melakukan hal itu. Ya, contohnya seperti apa? Puasa wisol atau puasa wasol ya, puasa yang terus menerus nggak berhenti-berhenti. Ya, itu Rasulullah nggak boleh mengharamkan umatnya untuk puasa wasol ini. Sahabat ini atau orang-orang ini bertanya, ya Rasulullah, tapi engkau melakukan gitu, engkau melakukan puasa terus menerus ini. Kata Rasulullah, ya aku tidak ingin umatku berat melakukannya. Gitu. Jadi ya udah yang khusus untuk Rasul, karena Rasul diberi makan dan diberi minum oleh Allah gitu. Sementara umatnya kan tidak punya mukjizat, tidak punya kekhususan. Jadi Rasulullah nggak mau memberatkan umatnya, tidak mau memberatkan orang-orang di sekitarnya atau sahabat-sahabatnya agar melakukan seperti yang Rasul lakukan. Agar tidak memberatkan ya Ustazah. Kembali lagi nih Ustazah yang mengenai menjunjung kehormatan ya Ustazah. Aku mau nanya, kalau misalkan kita itu menjunjung kehormatan wanita, tapi wanita itu sendiri yang justru malah menjatuhkan kehormatannya. Contohnya gimana gitu? Misalkan kayak kita nasihatin si wanita ini untuk berhijab gitu ya Ustazah. Tapi malah si wanita ini malah ngebantah gitu. Itu gimana Ustazah? Iya, kalau ini berarti sudah tertunaikan ya hak sesama muslim. Ya kan, hakul muslim alal muslim khomsah gitu kan. Hak seorang muslim terhadap muslim itu ada 5. Ya, kemudian dalam hadis yang lain ada 6 ya, ditambah 1 yaitu kalau ada yang minta nasihat dinasehatin, atau kalaupun nggak minta kita lihat ada kemungkaran ya harus dibenerin gitu. Nggak taunya nih misalkan ada seorang perempuan ya, dia yang menjatuhkan ini dia sendiri ya, harga diri dia sendiri dengan tidak mau menutup aurat ya, dengan memamerkan auratnya dan lain-lain. Kita melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, ngingetin, nasehatin, ngarahin, udah selesai. Di hadapan Allah kan nanti kita ditanya, kamu punya teman, punya saudara, punya apalagi punya istri gitu, apalagi punya anak ya, apalagi punya orang tua gitu. Kok nggak dibilangin gitu, nggak mau pakai jilbab. Nah kalau kita udah bisa jawab, saya udah bilangin ya Allah, tapi dianya yang nggak mau gitu. Nah udah selesai. Nah, yang susah itu kalau kita belum ngapa-ngapain. Jadi kita belum berbuat apa-apa gitu. Kita hanya ya selemah-lemahnya iman itu kita berdoa. Gitu. Itu udah selemah-lemahnya iman. Kalau bisa sih Allah pengennya, Allah dan Rasulullah itu kita termasuk mukmin yang kuat. Ya, mukmin yang kuat itu yang apa? Yang berbuat, yang beramal, yang melakukan sesuatu, melihat yang nggak baik itu ingin sesuatu itu baik gitu. Nah ini kan yang ada pada Rasul ya. Jadi Rasul itu nggak pernah bisa diem, Ara. Rasul itu nggak pernah bisa diem, nggak bisa diem itu bukannya usil, bukannya julid, bukan. Ya, tapi Rasul itu ingin orang selalu berada dalam kebaikan gitu. Nggak pengen orang itu nanti masuk neraka ya. Kita sangat sayang, tapi juga kita jangan berlebihan ya. Kita harus tahu batasan-batasan, harus tahu cara-caranya. Jadi kalau sama orang tua harus tetap santun ya. Kemudian sama temen juga nggak boleh karena alasan kebaikan, alasan ingin dia masuk surga terus kita mencaci maki. Berarti kan caranya salah. Memaksa gitu ya. Memaksa, mencaci maki atau bahkan memfitnah atau menzolimi gitu dan lain-lain. Padahal tujuannya baik gitu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah nih Ustazah, penjelasan dari Ustazah sangat
jelas ya Ustazah. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah, untuk di kehidupan kita sehari-hari ya Ustazah. Alhamdulillah telah selesai pengajian Kamis Manis tema kali ini. Terima kasih kepada Ustazah Lulu yang telah memberikan kajiannya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustazah dapat kita terima dengan baik dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Saya Fatimah Az-Zahra dan Ustazah Lulu pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.